Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan wa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan wa warzuqna ijtinaba. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat hidup, sehat, lapang, bisa melakukan sholat berjamaah, dilanjutkan majelis ilmu. Moga-moga seluruh amal soleh kita hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, para jamaah sekalian, kita melanjutkan serial metode mengelola emosi, seri yang ketujuh. Judulnya adalah mengatasi emosi takut dan cemas. Kalau bulan lalu metode mengatasi marah. Nah, yang kedua, emosi yang paling sering muncul adalah takut dan cemas. Di dalam Al-Quran, para jamaah sekalian, ada beberapa istilah tentang takut dan cemas. Ya, istilah yang paling netral, yang paling umum adalah al-khauf. Ya, al-khauf, takut yang masih proporsional. Ono ulo, mari ngono kita ada perasaan takut. Soalnya kobra uloi. Nek ulo biasa ya gak apa-apa, ulo kobra. Nah, itu biasa takut karena kita punya yang namanya mekanisme bertahan diri, diinstal sama Allah. Kalau nggak ada naluri takut, ya ada api kita pegang, ada binatang buas malah kita dekati, malah nggak normal. Memang takut itu sesuatu yang fitrah. Cuma kalau nanti dibiarkan begitu saja tanpa di-manage, tanpa dikontrol, nanti akan bisa menjadi penyakit. Ya, kalau dalam dunia psikologi namanya gangguan kejiwaan. Sampai jadi yang namanya fobia. Takut yang berlebihan sampai keringetan, sampai jerat-jerit, padahal ono kecoa tok. Itu jenenge fobia kecoa. Itu ya, karena waktu kecil ternyata punya trauma, ditakuti habis-habisan dengan kecoa, terpapar dengan kalimat kecoa sampai ditaruh kecoanya di depan matanya. Nah, sampai trauma, Pak. Nah, kayak begitu itu nanti potensinya bisa fobia. Takutnya itu berlebihan, tidak proporsional karena dapat tekanan, pressure, perasaan yang berlebihan. Nah, itu bisa nanti levelnya sampai tinggi, namanya fobia. Macam-macam Pak, fobia ada fobia kipas angin nggih wonten. Macam-macam Pak. Ya sesuai dengan kejadian itu. Nah, kata khauf ini nanti kalau di dalam Al-Qur'an ada juga yang menggunakan kata ar-rahbah. Ar-rahbah ini takut tapi sampai gemeter. Biasanya dipakai berkaitan dengan takut terhadap siksa api neraka, takut pada kekuasaan dan kehebatan Allah. Nah, itu biasanya ada namanya ar-rahbah, sampai gemeter. Itu, sampai gemeter. Yang kedua ada kata khosyah. Ya, khosyah ini juga artinya juga takut. Tapi takut yang sampai mendorong sebuah perilaku, bisa perilaku baik, bisa perilaku buruk. Kalau perilaku baik contohnya adalah innama yakhshallah min ibadihil ulama, menggunakan kata yakhsha. Jadi ulama juga punya khosyah, takut yang besar kepada Allah sampai kemudian semangat melakukan ketaatan, semangat meninggalkan keharaman, itu khosyah. Tapi juga ada ayat yang lain, wala taqtulu auladakum khosyata imlak. Jangan membunuh anak laki-laki karena takut kepada kemiskinan. Nah, ternyata ada takut terhadap kemiskinan sampai dia itu frustasi, sampai akhirnya mengakhiri hidup daripada anak-anaknya. Takut gak bisa membiayai, takut gak bisa menghidupi, sampai dia itu frustasi, cemas, khawatir, berlebihan, akhirnya sampai melakukan pembunuhan.
Nah, itu juga menggunakan kata khosyah, takut yang berlebihan, yang mendalam. Ya, kalau bahasanya takut yang mendalam sampai membuat orang itu bisa ke positif, bisa ke negatif. Yang ketiga, istilah yang lain adalah al-qalaku. Al-qalaku itu cemas, khawatir, ada kegoncangan. Ya, ini terjadi pada waktu Covid pandemi, Pak. Ya, anaknya nang pondok keweden, ustadz ditelepon bolak-balik, sedina seping 10. Itu. Nah, itu salam nggih. Jadi itu karena ada cemas dan khawatir, sampai ditelepon itu sampai bisa 10 kali. Ya, karena saking sayangnya, mungkin anak tunggal satu-satunya, khawatir kehilangan. Apalagi dengar berita ada beberapa yang sudah meninggal. Nah, itu malah muncul yang namanya al-qalaq, namanya cemas khawatir, ada kegoncangan di dalam jiwa. Nah, kalau orang cemas dan khawatir itu sampai muncul kalimat-kalimat disampaikan, itu nanti muncul istilah halu'a, keluh kesah. Ya, dalam surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan punya potensi keluh kesah. Dari cemas, khawatir jadi keluh kesah. Enten kan Pak ten warung itu. Cak aku nyambut gawe bolak-balik, cak anakku papat, istriku ngomel terus. Golek duit terus, cak. Urip nek diatur koyo ngene ya ajur jum enten gak melu-melu ya diceluk. Itu. Ya. Itu cemas khawatir sampai keluh kesah. Ketemu koncone alumni ya ngono, cerita meneh. Ketemu cerita meneh. Ini cemas khawatir sampai muncul keluh kesah. Ada ibu itu yang keluh kesah karena anaknya itu susah dibangunin sholat subuh. Wis 3 tahun Pak, wangel gak karu-karuan. Nah, cuma ibu itu gak gelem evaluasi. Ibu itu nek nangi anak itu nganggo nada tenor Pak, nada tinggi. Dek, bangun. Mak iki akeh gawean. Nang tangi wis subuh lho. Ngapunten Pak, iki nek pola komunikasi bangunkan subuh model ngene sampai 7 tahun areke tangi apa tambah mlungker. Pripun, Pak? Arek Gen Z nanti model ngono ya malah gak dadi. Ya. Itu kalau mau berubah, polanya diubah, dicekel areke. Dek, enak ta awake? Badannya enak, katanya tadi malam janji mau bangun subuh, bangun yo. Itu. Kira-kira Pak, kalau bertahap dilakukan yang damai, tenang, berulang-ulang, karo sak durunge iku diwacakno Al-Fatihah sik ndonga. Sak durunge tangi anak ndonga nang Gusti Allah njaluk tolong. Kira-kira Pak, kalau itu berkali-kali dilakukan, santun, lembut, terus telaten, terus didongakno, kira-kira Pak, lama-kelamaan bisa bangun subuh enggak anaknya? Bisa, karena anak juga punya emosi, anak juga punya jiwa. Nggak akan masuk sebuah nasihat kalau jiwanya diganggu, kalau emosinya diganggu. Wong emosiku jenderal, wong akaliku perdana menteri yang ngasih masukan kepada raja, yaitu kolbunya. Nah, kita itu kalau mau ngasih nasihat pada raja, ya ketemu jenderal sih. Nah, jenderal itu emosi. Nek sampean ganggu emosi ini, ya gak iso mlebu Pak nang perdana menteri nang raja. Itu gambaran di dalam kitab Kimia Sa'adah. Gambaran mesin jiwa itu kayak jenderal, perdana menteri dan raja. Jenderal itu hawa nafsunya, perdana menteri itu akalnya, kolbu itu rajanya yang bagian memutuskan. Loh Pak. Lah anak gak bisa tani subuh sampai suwe. Akhirnya wong tuane sering keluh kesah enggak Pak kepada orang? Nek ono pertemuan-pertemuan. Bahkan kalau ada pertemuan begini sering tanya enggak kepada ustadz? Ustadz ya apa carane? Betul Pak Ki? Nah, itu karena rasa cemas khawatir sampai dia itu menyampaikan keadaan anak-anaknya. Itu namanya halu'ah. Nah, para jamaah sekalian, istilah yang lain adalah hawiyah. Hawiyah ini fobia kalau dalam istilah psikologi atau psikiater, namanya fobia hawiyah. Berarti takut yang sudah tidak masuk akal. Ya, takut yang tidak masuk akal. Ada enggak Pak orang tuh fobia sama kucing? Ono kucing dicedhok nang jerat-jerit itu. Ada enggak Pak? Nah, itu levelnya sudah menuju ke arah fobia. Apalagi keringetan barang ini.
terus detak jantungnya cepet kayak wong jatuh cinta barang itu. Itu berarti sudah arahnya ke arah fobia karena sudah nggak normal. Berarti sudah ada gangguan di aspek emosinya, terlalu berlebihan dalam merespon. Nah, para jamaah sekalian, kalau kita cek di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan nanti kita konfirmasikan dengan metodologi psikologi modern, ternyata Islam itu punya teknik, punya cara bagaimana mengatasi orang itu supaya nggak dikendalikan sama takut dan cemas terus di dalam kehidupannya. Ya, bahkan bisa terhindar dari yang namanya anxiety disorder, gangguan kecemasan. Ya, kalau orang terkena gangguan kecemasan itu mesti kena yang namanya panic attack, serangan panik. Ya, gopoh. Ya, kuwabe ku diomongi kabeh padahal ya gak ngerti maksudnya apa iki. Ya. Karena kalau orang sudah cemas, Pak, akhirnya tidak rasional. Karena emosi itu sudah terlalu tinggi, itu akan mengganggu yang namanya fungsi otak berpikirnya akan terganggu, konsentrasi terganggu, fokus terganggu, mengakses memori padahal yo wis pernah ngaji Pak masalah tawakal, ngono iso gak diakses Pak. Ilmu-ilmu tentang tawakal itu susah. Kenapa? Karena sudah disabotase sama yang namanya cemas. Nah, kita mulai para jamaah sekalian, metode mengatasi takut dan kecemasan. Oke. Metode pertama, ini untuk kasus yang sudah level parah. Level parah itu berarti ya nggak bisa dikasih nasihat, nggak bisa dikasih yang namanya doa dulu, belum bisa. Nah, untuk kasus fobia, takut yang sudah berlebihan, maka caranya apa? Mengalihkan fokus dari pemicu takut dan cemas. Ono wong wedi karo kecoa, malah sampean gudoi. Kecoa. Kira-kira tambah parah apa tambah waras? Ya tambah parah, Pak. Wong iku ibaratnya otot jiwanya iku lagi error. Mari ngono sampean kei beban. Kira-kira iso keselio enggak otot jiwa ya, Pak? Itu ibaratnya seperti itu. Nah, kalau dalam dalam Al-Qur'an atau hadis, ini salah satunya dalilnya la dororo wala diror. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Sekarang saya tanya, ada orang fobia kecoa, Pak. Terus mari ono wong berani pegang kecoa, terus meden-medeni, itu membahayakan orang lain apa mboten? Membahayakan, itu haram hukumnya. Karena ada dalil ini. Karena dia membahayakan psikis orang. Itu. Saya tanya, Pak, ono anak depresi, menesuk Eptanas, tetap dikongkon Eptanas apa rehat sih? Kok angel jawabnya? Gimana, Pak? Rehat nopo harus lulus tahun ini? Kan udah abot ya, Pak. Kalau pakai kaidah Islam yang jelas, ya ojo sampai lah. Wong iku wis depresi kok malah kon garap soal, ya mesti soalnya keliru kabeh, malah ya gak lulus padha wae. Itu namanya menekan, memberi tekanan, itu haram hukumnya. Itu namanya sudah dolim, mendolimi psikisnya karena melampaui batas dari psikisnya. Nggak boleh, Pak, orang kalau sudah depresi, kemudian ada gangguan aspek kejiwaan, dikasih beban-beban terus, nggak boleh. Itu masuk la dororo wala diror. Nah, ini namanya adalah mengalihkan fokus. Faedahnya apa, Pak? Bahayanya apa? Kalau orang itu sudah fobia, kemudian dia itu masih terus fokus sama pemicu fobianya, maka yang terjadi adalah takut dan cemasnya tambah naik. Yang kedua, bayangan pikiran tentang ketakutan itu sering muncul. Namanya istilahnya dalam psikologi, asosiasi negatif itu akan dominan muncul. Jadi ono kata kecoa tok padahal gak ono barangi, iku langsung wedi gak karu-karuan. Itu namanya ada kalimat langsung ada bayangan. Itu namanya asosiasinya sudah negatif. Nah, orang kalau seperti ini, Pak, tertekan apa mboten, Pak? Goncang apa mboten? Goncang. Kalau diteruskan, ini nanti mengganggu mesin jiwa perasaannya. Akhirnya dia nggak bisa meregulasi emosinya. Takut terhadap kecoa itu seharusnya cuma gitu aja. Betul, Pak ya? Yang normal. Ini ndak begitu, jerat-jerit, lari ke sana kemari, muter-muter.
itu berarti emosinya sudah mengendalikan jasadnya, nggak bisa ngontrol. Nah, makanya kalau dalam terapi dunia psikologi, kalau fobia itu menggunakan namanya desensitisasi tahapan, Pak. Misalnya kalau ada ular itu takut, ya nggak langsung disudokno ular beneran, Pak. Kayak gambar ular TV ono ular, dikai ular-ularan. Ada pentahapan namanya desensitisasi. Kalau istilah yang lain namanya exposure. Ya, itu teknik psikologi untuk ngatasi orang fobia. Bukan langsung kemudian dikasih beneran, ya tambah jelek, ya dol malahan perasaan itu. Karena nanti efeknya takutnya meningkat, asosiasi negatifnya muncul, regulasi emosinya bisa dol, malah tambah suwe dandanane. Wong treatmentnya salah kan bencana, Pak. Nggih, Pak nggih. Ono penyakit treatmentnya salah kan malah tambah komplikasi toh, Pak. Makanya ada teorinya kalau menyelesaikan orang kalau sudah fobia. Nomor 1, mengalihkan fokus dari pemicu emosi takut. Nah, karena kalau diteruskan, Pak, yang keempat, rasionalnya turun. Padahal untuk mengobati orang cemas dan khawatir nanti salah satunya adalah di-upgrade rasionalnya. Tapi nih rasionalnya itu wis tertekan sama emosi gara-gara salah treatment, ya ini akan mundur, Pak. Mundur ke belakang. Ini nomor 1, nggih. Nomor 2, ya. Nomor 2 ini mengembangkan kesadaran dengan mengaktifkan akal sehat dan kaidah ilmu. Jadi ada orang itu takut pertama karena pertama kali menghadapi terus ekstrim, Pak, keadaannya. Sekarang saya tanya, Nabi Musa alaihissalam itu pernah nggak belajar sihir, Pak? Nggak pernah dalam riwayat. Berhadapan dengan tukang sihir pernah nggak? Nggak ada informasi beliau itu tentang seluk-beluk sihir, nggak ngerti sama sekali gitu. Lah beliau itu langsung berhadapan dengan tukang sihir yang level atas. Bu Harry Potter, Bu Sopo gak ngerti aku jenenge. Pokoknya waktu itu ada tukang sihir karena Fir'aun kan mengumpulkan, Pak, seluruh tukang sihir dari berbagai wilayah dikumpulkan. Pengumuman itu, Pak, untuk menghadapi Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu diopinikan sama pejabat-pejabat atas itu Nabi Musa itu gak rasul itu, tangannya metu sinar itu, gak sihir itu. Padahal ini adalah nabi, tapi diopinikan tukang sihir. Maka mereka mengumpulkan tukang sihir itu, ya, para jamaah sekalian, ya. Nah, contoh yang di sini, ya, kita bahas dulu contoh yang di sini, ya. Contoh ketika ada tukang sihir saat diancam makhluk dengan siksaan berat, sedangkan statusnya itu tidak bersalah. Tukang sihir itu nanti kan endingnya kan masuk ke agamanya Nabi Musa, betul, Pak? Setelah mengetahui bahwa yang dikeluarkan oleh Nabi Musa ini nggak masuk jenis sihir, karena beliau pakar sihir. Wong pakar sihir itu bisa membedakan, Pak, mana sihir, mana bukan. Ini nggak sihir ini. Teknik strategi ini caranya kok beda ini. Jelas ini adalah mukjizat. Nah, orang itu kalau punya ilmunya, Pak, ketika masuk ke dalam sebuah agama berdasarkan ilmu, biasanya kuat apa enggak, Pak? Masuknya kuat. Bukan norok bontek, Pak, ya, bukan ikut-ikutan ya, tapi dari pemikiran. Nah, setelah itu namanya Fir'aun kan marah, Pak. Awakmu iki tak undang, tak kei sayembara, wis tak janjeni engko tak gaji nek menang. Iki wis kalah, malah bolo karo Nabi Musa, ikut agamanya, padahal aku belum mengizinkan. Aku iki raja rek, sing ngundang awakmu. Mangkel napa mboten, Pak, Fir'aun ini? Emosi besar, Pak. Akhirnya ngancam, "Atik mbok terusno. Ya, aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara timbal balik. Tak salib awakmu di pangkal pohon kurma." Loh, diancam, Pak. Kira-kira umpama jenengan waktu itu ada, Pak, terus diancam koyo ngene iku, tenang, damai apa gemeter? Pak, gemeter, Pak, nggih. Ya, gemeter, ya. Tapi tukang sihir ini karena akalnya itu aktif, beliau itu malah bantah. Ya. Beliau itu malah bantah. Apa yang beliau katakan?
Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata mukjizat. Aku ku ndelok langsung iki mukjizat iki gak sihir. Aku mosok dadi wong goblok rek nuruti awakmu sing dadi raja tapi gak pati mikir. Lah aku iki duwe kaidah ilmu aku tukang sihir, lah iki gak sihir Mosok ya aku iku pura-pura bodoh ya gak gelem kok bukti nyatanya iki wis mukjizat. Kan ngoten Pak nggih. Nah, maka dia malah mengatakan sakarepmu putusno sakarepmu wis pokoknya aku tetap memegang sing bener iku sing iki. Para jamaah sekalian ya, kalimat terakhir yang disampaikan oleh tukang sihir itu di surat Toha ayat 73 itu ya, menyampaikan alasan saya beriman ini punya alasan yang kuat, mbok peksa pun mbok wedan-wedani pun aku gak bakal berubah. Soalnya aku iki taubatan nasuha, sudah merasa bersalah, nggawe aktivitas sihir wis puluhan tahun gitu. Ini berarti dorongannya dari akal sehat kuat apa enggak Pak ini? Kuat itu. Nah, yang kedua beliau mengatakan apa? Pahala Allah lebih baik dan siksa Allah lebih besar dan lebih kekal. Ini awakmu kan cuma nyiksa nang donya dan itu sementara. Sedangkan nanti Gusti Allah iso nyiksa di akhirat dan selama-lamanya. Yo gak masuk akal aku itu mengutamakan yang sementara dan tidak kekal, sementara dan tidak tidak kekal, sedangkan Allah itu nyiapkan yang selama-lamanya. Ini Pak, gara-gara akal sehatnya aktif, akhirnya nggak dikuasai cemas, nggak dikuasai takut. Ini yang dinamakan orang kalau cemas dan takut itu yang ditarik mikirnya sing rasional. Ya, ini contoh kasus Pak, ada klien ya, pimpinan perusahaan tertentu saya tidak akan nyebut ya. Beliau itu di perusahaannya itu ada satu orang yang didukung oleh preman-preman mau mengendalikan perusahaan. Nah, kebetulan pimpinan perusahaan ini riwayat masa lalunya anak tunggal atau anak bungsu yang uripe enak Pak, gak pernah ngalami sing gak enak. Jadi ketoto kabeh, nyaman terus, damai terus ngono. Lah waktu dia kerja di perusahaan itu langsung mendapatkan tekanan ono model wong sing preman koyo ngene iki. Ini kalau secara psikologinya dia itu lemah ya, terus dapat tekanan, potensinya bisa takut enggak, Pak? Takut. Itu. Nah, ketika datang kepada kami, yang kami sampaikan itu adalah pakai kaidah hukum aja, Pak. Perusahaan itu kan perusahaan Bapak. Dan itu kan ada aturannya. Kalau ada orang itu misalnya mau melakukan ini, melakukan itu, semua kan ada kaidah hukumnya. Kalau mau membuat strategi untuk orang seperti ini, jenengan jangan sendirian, harus dirapatkan bersama. Sehingga ini bukan keputusan jenengan. Sehingga jenengan tidak sendiri. Ini namanya kan mengaktifkan, Pak. Mengaktifkan akalnya bahwa ini urusannya bukan urusan jenengan pribadi lalu ditakut-takuti sama orang tertentu yang punya backing preman. Paham Pak nggih? Nah, ini teknik yang namanya mengaktifkan akal, kesadaran, bukan ngikuti tarikan perasaan beliau, bawaan beliau yang memang beliau lahir dari perjalanan hidup yang rileks, santai, nyaman ya. Kemudian beliau akhirnya dalam secara psikologi beliau ibaratnya nggak tatak menghadapi tekanan-tekanan di perusahaan. Nah, itu akalnya yang diaktifkan ya. Contoh yang lain para jamaah sekalian ya, mengembangkan kesadaran saat difitnah dan dicela makhluk sedangkan status diri tidak seperti yang dituduhkan. Para jamaah sekalian, kalau ada orang difitnah terus fitnahannya itu jelek-jelek, rata-rata muncul nggak rasa cemas dan khawatir tentang nilainya di mata masyarakat? Betul Pak Ki? Nah, untuk mengatasi seperti ini ternyata di Al-Quran itu disebutkan begini ya para jamaah sekalian, jangan takut dengan celaan mereka ya, jangan takut dengan celaan mereka, lebih takutlah pada aku. Maksudnya apa? Kamu harus lebih takut sama penilaianku. Nih, penilaian mereka itu pertama nggak sesuai dengan fakta. Tapi banyak nggak Pak orang itu cemas dan khawatir, padahal tuduhannya itu nggak sesuai dengan fakta, tapi wis tersebar kemana-mana. Banyak nggak yang akhirnya overthinking, kepikiran sampai kemudian ngenes? Banyak nggak Pak?
banyak. Nah itu kalau di dalam agama para jamaah sekalian, pertama mengabaikan, ya, kalau pada zaman Nabi itu Nabi dituduh pendusta, dituduh apa? Dukun, tukang sihir, dituduh sebagai orang yang membuat kerusuhan di masyarakat. Perintah Allah Subhanahu wa taala memperhatikan terus, fokus pada tuduhan-tuduhan itu atau berpaling pada zaman Nabi. Perintahnya berpaling, Pak, diabaikan. Kenapa diabaikan? Itu komennya orang-orang bodoh, komennya orang-orang yang nggak punya kualitas itu. Dan yang kedua, nilai diri kamu yang paling tahu adalah kamu sama Allah. Nah, kira-kira Pak, orang kalau rasional Pak, lebih mengikuti penilaian orang yang tidak sesuai dengan fakta, atau kita yakin dengan diri kita sendiri? Yang benar yang mana Pak? Yakin dengan diri kita sendiri, kan begitu. Ya ini kalau apa dari kiai saya Pak, ya contohnya itu begini. Misalnya ini, ngapunten, ini uang 100.000 Pak. Ya ngapunten gitu. Tapi ini dikencingi sama kambing Pak. Sama ada uang 5.000 disemprot minyak wangi rego 5 juta. Kira-kira Pak nih jenengan milih sing 100.000 sing dikencingi tadi itu atau yang 5.000 sing disemprot minyak wangi? Pripun Pak? Nah itu berarti jenengan cerdas. Iya, ngetak umbah yo iso kok. Iya, tetep oleh 100.000. Maksudnya apa sih Pak? Jenengan niku misalnya dielek-elek uang, nih sampai niku asline api, ya tetep api. Bahkan nanti malah jadi mutiara. Betul Pak? Itu maksudnya konsepnya. Orang itu kalau nggak tahu konsep dirinya secara jelas, dia bisa terpengaruh sama komen-komen yang di luar. Sehingga muncul cemas dan khawatir. Nah, teknik itu disampaikan di dalam ayat ini. Ojo takut karo celaan-celaan orang yang suka nyela. Memang gaweane iku ngono, apa maneh dhek dibayar. Nek dibayar yo gak mari-mari nek bayarane gono. Gitu. Nek bayarane gono baru mandek dhek. Atau gagal programe dhek mandek. Clear Pak nggih? Nomor 2 ini Pak ya. Jadi akalnya itu diaktifkan, nilai diri kamu itu lebih baik daripada komen-komennya orang. Itu supaya nggak gampang cemas dan khawatir sama komen-komen yang tidak penting. Ini metode yang kedua. Aktif, akalnya diaktifkan, kaidah ilmunya diaktifkan supaya nggak tersabotase sama perasaan. Karena hukumnya itu jungkat-ungkit Pak. Nih akalnya dinaikkan, perasaan itu turun. Nih perasaannya dinaikkan, akalnya turun. Karena hukumnya memang berkebalikan. Nah kita ini punya otak berpikir, punya otak emosi. Nek jenengan hanya fokus sama otak emosi, mikirnya yo gak kreatif, mikirnya yo gak pinter. Makanya orang itu kalau sering emosian Pak, suwe-suwe tambah on. Itu Pak. Tapi ini uangku tenang, damai, iso ndelok Pak, detail terperinci arahnya mana itu bisa melihat. Makanya dalam agama itu disuruh latihan tenang terus sebelum segala sesuatu. Tenang sebelum berpikir, tenang sebelum action. Karena kalau orang tenang itu dibarengi Gusti Allah. Innang waha ma'as sobirin. Enggak hanya dibarengi oleh Allah Pak. Fattakumwah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Yang ketiga, ya cuma 4 toh Pak, nggak lama Pak, ya cuma 4. Aku ngomong ongkong ini sampai juga kepikiran. Iya, karena nih gak jelas itu akhirnya uang kapan mari ini ya itu Pak, nggak ada galau, makanya saya perjelas gitu Pak. Karena otak kita itu kalau nggak jelas tuh mikirnya iso kemana kemari, tekniknya begitu ya. Makanya ustadz itu nek pengen apa ceramah terus mari dirungokno iku biasanya sebentar lagi Pak, bentar lagi kok fokus meneh. Padahal ono A, ono B, ono C Pak. Ya Allah. Nggih, lanjut nggih, nomor 3 nggih. Supaya orang nggak gampang cemas dan takut, ya solusinya adalah memberikan dukungan, penguatan atau jaminan. Soalnya orang cemas dan takut itu gara-gara melihat dirinya lemah, melihat dirinya terbatas, melihat dirinya tidak mampu. Nah itu tekniknya supaya dia itu tak mantep dibarengi Pak. Ya, dibarengi itu maksudnya bisa dibarengi bersama dia langsung itu juga barengi, atau dibarengi dengan kata-kata motivasi niku nggih Mbak, barengi. Kalau istilahnya diberikan dukungan, penguatan dan jaminan.
Contoh yang diberikan jaminan, ini nggak saya sebutkan di slide Pak, itu kisahnya ibunya Nabi Musa alaihissalam ketika mau melemparkan menghanyutkan anaknya di sungai Nil. Itu kan dikatakan ya di dalam surat Al-Qasas ayat 7. Wa auhayna ila umi Musa, kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa an ardihi, untuk menyusui anaknya. Karena perintahnya itu nanti mau dihanyutkan Pak ke sungai supaya nggak dehidrasi dan nggak nangis, karena kalau nangis Pak kelaparan memancing para pengawal-pengawal yang lagi cari bayi Pak, karena pengumumannya seluruh bayi laki-laki harus dicari lalu dibunuh. Makanya perintahnya di dalam Al-Quran ini rasional, sebelum dilemparkan dihanyutkan ke sungai Nil disusui dulu. Fa'idha khifti, jika kamu khawatir ya fa'alkihi fil yammi, ya hanyutkanlah ke dalam sungai. Ketika diperintah seperti ini, ibunya Nabi Musa itu kelihatan Pak, antara bingung, antara percaya, antara gak, karena ini ilham Pak, bisikan di dalam jiwa. Ya, wa auhayna ini bisikan di dalam jiwa dari Allah kepada ibunya Nabi Musa. Maka supaya ini mantap melaksanakan perintah Allah, maka dilanjutkan ayatnya, la takhofi wa la tahzani inna radduhu ilaiki. Jangan takut, jangan khawatir, tak balikno. Iki cerita endinge, mbok lempar nang sungai, engko balik meneh kok nang awakmu. Tenang, aku sing ngatur. Ya, iki sing ngomong kan Gusti Allah, Pak. Jadi sing ngomong ya kudu mantep, Pak. Sing ngomong ya glewas-glewas ya akhirnya cemase gak mari, Pak. Jadi sing ngomong itu kudu mantep. Ya, karena ini yang ngomong kan langsung Gusti Allah, Pak. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Makanya orang itu kalau percaya sama janjinya Allah, itu nggak akan ada kecemasan. Ya, nang jero omah lho, Pak, lanang wedok, gono duwe, gono panganan, ngono guyang-guyu. Soalnya apa? Apal, nek kene guyang-guyu terus rukun. Biasanya oleh berkatan mari ngono gitu. Apal deh. Soalnya aku nek pas murang-muring malah sing ngirim berkatan belayu kok weden kok. Apal gitu. Nah, itu namanya adalah apa? Namanya bahwa dia itu sudah ngerti para jamaah sekalian, ya, sudah ngerti, yakin sama janjinya Allah, paham sama janjinya Allah. Seperti yakinnya Nabi Musa alaihissalam depan itu laut, sedangkan kemudian belakang itu tentaranya Fir'aun yang akan mengejar. Murid-muridnya Nabi Musa kan gak pati yakin, Pak. Sampai mengatakan apa? Inna lamudrakun, sungguh kami pasti tertangkap. Sungguhnya 2 kali, Pak. Kalimat sungguhnya 2 kali. Sungguh-sungguh. Artinya wis ragu karo janjine Gusti Allah. Padahal ini kan membawa kebenaran, terus ragu. Allah kan sesuai persangka hambanya, Pak. Wa'lamu annang woha ma'al mu'minin. Yakinlah pertolongan Allah itu bersama yakin. Nek yakinnya hilang, yo gak sida ditolong kok mau yakinmu hilang. Wis ragu, wis bimbang. Makanya orang itu kalau pengen terwujud, Pak, cita-citanya, yakinnya ndak boleh kendor. Nek kendor, ragu-ragu, bimbang, marono glewesi gak sida. Itu. Karena ana indadoni abdibi, aku tergantung persangkaan hambaku. Indonna khairon falahu. Nek nyangka terus bahwa dapat yang baik dia dapat. Tapi nyangka jelek dia juga dapat jelek. Nah, para jamaah sekalian, jaminan Allah kepada ibunya Nabi Musa adalah tak balikno. Baru Pak akhirnya dihanyutkan. Itu. Ini yang namanya apa? Cemasnya hilang, akhirnya bisa melakukan perintah Allah. Yang kedua, diberi penguatan seperti kisahnya Nabi Musa juga ketika berhadapan sama tukang sihir. Ya, saya tanya para jamaah sekalian, waktu tukang sihir sama Nabi Musa, ya, yang melempar duluan itu Nabi Musa apa tukang sihir? Tukang sihir. Nah, waktu dilempar itu kan banyak khayalan, seakan-akan ada ular yang klogat-klogat wake, Pak, mendekati Nabi Musa. Ya, itu kalau terjadi dengan jenengan, kira-kira jenengan rada keder napa mboten, Pak? Sampeyan enggak pernah ngerti sihir blas, enggak punya informasi sama sekali. Secara manusiawi, Pak, jenengan kalau ngalami itu keder napa mboten? Ya keder, gak pengalaman nih. Gak pengalaman tentang sihir terus menghadapi pertama kali. Coba kita lihat bagaimana cara Allah itu menguatkan supaya Nabi Musa itu tidak belayu. Apa yang difirmankan oleh Allah? Ayat 68-nya, la takhof innaka antal a'la
ojo wedi Musa, awakmu iku unggul. Ya, awakmu unggul, dhewe sing awale memulai, unggul. Berarti ini dikasih jaminan apa enggak Pak sama Allah Subhanahu wa taala? Dikasih jaminan. Awakmu iku unggul, menang gitu. Wong gurung mari kok pertandingane. Cuma kono gayae tok ae rada keren ngono ae kok. Enggak mesti nek keren terus menang kan enggak mesti to Pak nggih. Ono wong pertandingan silat mekiti ngono Pak juruse gak karu-karuan, ditendang pisan geblak. Nah, ngono lho Pak, ada model-model kayak gitu itu. Iki sama tukang sihirnya tuh ketokane ku sihir level atas. Makanya Allah bilang, tenang. Menang, unggul awakmu. Lah itu juga dipakai Pak teknik kepada anak-anak kita ketika mau pidato di depan temannya wedi. Itu pas pertandingan perlombaan itu Pak. Menang, tenang, awakmu wis latihan akeh. Diomongi karo bapake. Sampai cemasnya hilang. Itu namanya memberikan dukungan supaya cemas dan khawatirnya itu hilang. Itu tekniknya seperti ayat ini. Itu. Nah, setelah diberi kamu adalah unggul, kan gantian Pak Nabi Musa. Allah memerintahkan apa? Lemparkan tongkatmu. Ketika dilemparkan tongkatnya, itu gambaran tongkat itu kayak ular yang gesit Pak. Ya, kloget-kloget tapi gesit itu. Nah, ini membuat Nabi Musa malah belayu. Ya, itu disebutkan dalam surah Al-Qasas, Pak. Mari ngelempar tongkat terus belayu. Yo diceluk karo Gusti Allah, rene Akbil. Sini kemari. Iki pertandingan kok belayu ya apa iki? Tandingan. Iki Pak nggih. Nah, kalimat yang disampaikan oleh Allah ketika tongkat itu dilemparkan, ya, la takhaf, jangan takut. Anda itu masuk golongan minal aminin, golongan orang yang aman. Gak tongkatmu itu malah makan awakmu yo gak. Ya, terus tongkatmu membahayakan kamu itu yo gak. Wong itu yo tongkatmu. Yo masa tongkat memakan tuannya. Itu aman awakmu. Betul Pak Ki? Nah, ini namanya teknik orang tuh cemas dan khawatir harus diberikan dukungan yang menguatkan. Ojo malah dukungan yang melemahkan. Ono koncone nang rumah sakit Pak loro Pak. Loro apa awakmu? Tipes ya. Wis pirang dino, 2 minggu. Kancaku wingi gak suwe mati ya. Ya iku wis cemas karo sakite itu sampai ngomong ngono menisuk ya iso mati potensine Pak. Itu namanya enggak menggunakan teknik nomor 3. Ngono iku seharusnya kasih dukungan. Alah, tipes iku apa sih? Penyakit sing banyak orang ngalami, akeh sing sembuh, pokoknya ojo kaken pola awakmu iku. Sing tenang, damai, terus gak ojo paken gerak-gerak. Ya meskipun awakmu mbiyen ku jago silat tapi ojo praktek saiki gak wayahe kok tipes kok malah praktek itu. Nah, itu namanya apa? Namanya ngasih penguatan. Ya, penguatan. Ini teknik yang ketiga yang diisyaratkan di dalam ayat Al-Qur'an. Ya, jangan kalau nanti belajar di dalam dunia psikologi juga ada teknik seperti ini, Pak. Ya, memberikan dukungan kepada orang-orang yang dikuasai cemas dan takut. Kadang dipuk-puk ngene, nggih, dipuk-puk ngene, Pak ya. Tenang gitu. Ojo tenang maru sampean tinggal iku jenenge gak barengi, ojo. Ya namanya bareng iku ya lahir dan batin, ya. Makanya kan kadang-kadang kan kalau kita bimbing anak Pak, bimbing orang ya, dia itu lagi kita training, ya kita pantau dari jarak jauh Pak. Nek keweden ditelepon di WA ya apa perkembangannya. Jadi dia menjalani itu tanpa dikuasai oleh rasa takut dan cemas. Yang keempat terakhir Pak. Ya, ini terakhir langsung tangi. Ya, terakhir ya. Yang keempat, membiasakan bertawakal kepada Allah atas perkara sekarang maupun yang akan datang. Jadi tawakal itu bukan setelah selesai, Pak. Sejak awal ketika kita melakukan sesuatu, iku wis dipasrahno sik nang Gusti Allah. Fa idza azamta fatawakal 'alallah. Baru bertekad bulat mau melakukan sesuatu, itu wis disuruh bertawakal. Jadi tawakal itu bukan setelah pekerjaan, tapi mulai dari awal pekerjaan. Itu. Maksudnya apa? Memasrahkan pekerjaan saya ini sukses dan berhasilnya kapan? Jenengan yang nulung ya Allah. Jadi minta dibersamai sama Allah Subhanahu wa taala mulai dari awal sampai selesainya pekerjaan. Bukan dari akhir tok. Jadi jangan menggunakan dalil hanya sekedar ikatlah unta itu. Itulah hadis Pak. Itu Qur'annya mengatakan dari awal, hadisnya dari akhir, ya digabung Pak. Namanya jam'u wa taufik.
metodenya, dikumpulkan lalu dikompromikan. Oh, berarti kalau orang bertawakal itu sejak awal. Makanya kita setiap pulang setiap berangkat itu bicaranya apa Pak kalimatnya? Bismillahi tawakkaltu. Maksudnya apa? Kita keluar dari rumah, urusan-urusan kita yang akan kita lakukan iku wis minta tolong karo Gusti Allah. Jenengan sing mutusi berhasil ya Allah, jenengan sing ngelonggarno, jenengan yang menghilangkan rintangan, jenengan ya Allah. Saya cuma ikhtiar semampunya. Ikhtiar saya ini punya efek, punya faedah. Ya, saya ini ceramahnya itu masuk ke hati orang tuh berapa orang, yang jenengan yang ngatur ya Allah. Saya cuma ikhtiar, persiapan, buat tema, buat materi gitu aja ya Allah. Tapi yang membuat berefek, berfaedah jenengan. Karena Allah punya sifat namanya an-nafi, zat yang memberikan faedah. Obat diracikkan sama dokter bukan obatnya yang hebat. Tapi obat itu diizinkan berfaedah kepada orang yang berobat. Jadi nek dokter kok duwe pasien 200 kok sembuh kabeh ojo gaya-gaya. Iku gak peranmu tok iku. Sing duwe tubuh iku ya Gusti Allah. Allah itu Rabbul Alamin, mengatur seluruh alam, mau alam angkasa, mau alam tubuh kita, mikrokosmos, makrokosmos, Allah yang ngatur semua. Itu. Makanya kan ada seorang ulama itu masuk ke rumah sakit, Pak. Ya saya enggak nyebutkan namanya, ya. Nah, itu ditangani sama perawat sing enggak pati profesional. Ya, nyuntik yo keliru, masang no ini keliru gitu. Tapi beliau nggak fokus sama kelemahan dari perawat itu. Ya Allah, saya pasrahkan manfaatnya obat yang disuntikkan perawat ini sakno ya Allah, umatin Nabi ya Allah, ya Allah. Mungkin belajarnya gak pati seru-seru amat iki. Kemampuannya nggih pun niku kelemahane. Gak fokus Pak sama perawatnya itu. Nek fokus sama perawatnya kena emosi negatif, Pak. So mangkel, so jengkel. Nah, nek wong iku mlebu ngombe obat, tapi jiwanya itu dikuasai jengkel. Kalau emosi obatnya nggak bisa maksimal, Pak, karena imunitasnya nggak bisa kerja maksimal. Nah, ini ulamanya pinter, Pak, karena ulamanya ini ulama yang laku. Ya, ini ulama di Jogja ini ceritanya. Ya. Nah, itu berarti apa? Tawakal, Pak, memasrahkan. Ya. Ada lagi kisah para jamaah sekalian, ya. Kisah seorang ulama, ya, yang mau diancam dibunuh sama gubernur namanya Hajat bin Yusuf As-Saqafi. Ya, karena kebetulan Hajat ini gubernur yang agak kejam. Ya, ngeritik sedikit, salah sedikit langsung dihukum mati. Nah, ini ada ulama ahli dzikir, Pak. Ketika dia itu mengkritik kebijakan, kok ternyata kok dipanggil, Pak. Dipanggil ke istananya ulama ini. Ketika dipanggil ke istananya malam-malam itu mereka sudah rapat. Pokoknya nanti kalau datang langsung tangkep, langsung penggal. Nah, ulama ini paham bahwa gubernur ini gaya kejam, gaya kasar. Apa yang dilakukan ulama ini? Ulama ini melakukan doa dan tawakal kepada Allah. Riyadho, Pak. Ya, membaca doa tapi diulang-ulang. Ya, apa doanya para jamaah sekalian? Beliau membaca kalimatnya begini. Allahumma waliya nikmati, ya Allah, yang melindungi seluruh nikmat yang ada pada tubuhku ini. Wa mulati inda kurbati, dan engkaulah sebagai sandaran saya ketika saya itu dalam keadaan susah, termasuk sekarang ini mau dipanggil ke istana yang pemimpinnya ini kejam. Allahumma ja'al nukmatahu, ya Allah jadikanlah kemarahan pemimpin yang mau memenggal saya itu bardan wasalaman, marahnya menjadi dingin dan menyelamatkan. Enggak dingin tok Pak, harus lengkap doanya. Nek dingin itu terus gono salaman itu ya DE tetap memutuskan, mohon maaf ya para ulama, tetap saya penggal. Nah, itu ya gak selamat, Pak. Dungane kudu lengkap. Ya bardan ya salaman. Kama ja'altan naro bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini diwirid, Pak, diulang-ulang bacanya sambil khusyuk menghadap kepada Allah. Ketika masuk ke istana, dia melihat pemimpinnya Hajat bin Yusuf, langsung dipandeng, Pak mripate. Kalau moco batin jenenge diwirid nek istilah pesantren niku. Mirite yo gak banter-banter, Pak. Ya wis komat kamit ngono ae kok. Tapi atine ngadep nang Gusti Allah. Teorinya gimana? Seluruh hati keturunan Adam dibawa kendali Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek ketemu pimpinan rodok ganas-ganas itu diwirid sih. Itu. Tapi mirite nang Gusti Allah, Pak, gak nganggo jampa-jampi. Nyambung nang Gusti Allah, pemegang hati. Dilakukan pada jamaah sekalian. Apa yang terjadi? Malah diajak duduk diskusi tentang masalah fikih. Dijawab, Pak, pertanyaan fikih. Dijawab sama beliau. Sampai dipuji sama gubernur yang kejam tadi itu. Anda ini sayyidul ulama fi hadil bilad.
Ya, Anda ini ulama di negeri ini, pimpinannya ulama negeri ini. Pengawal, ambilkan minyak wangi, kasih pada ulama ini. Pengawalnya kan bingung, jari dipenggal. Adik minyak wangi barang, rapat mabengi gak ada acara-acara ngene. Kok malah di minyak wangi barang itu. Yang kedua, setelah selesai malah diantar pulang ke depan. Kata Mbak bingung kan ya Pak Jenderal ini. Jari mabengi dipenggal, dihukum, soalnya terlalu keras kritiknya ini. Kok malah diantar pulang gitu. Kaget Pak. Nah ketika keluar dari ruangan itu ada pengawal itu yang ngejar. Takon wiritane opo. Itu cerita asli Pak, cerita asli dalam kitab ya. Tanya apa doa saya. Saya lihat Anda itu waktu melihat pimpinan itu ya membaca sesuatu. Nah doanya tadi itu Allahumma waliya nikmati wa mulati inda kurbati Allahumma ja'al nukmatahu bardan wa salaman kama ja'altan naro bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu doanya. Itu namanya tawakal. Nah tawakal itu basicnya harus yakin. Yakin sama apa para jamaah sekalian? Yakin bahwa kekuasaan Allah tak terbatas. Dokter ngomong kurang 2 minggu iki pasien iki. Nek ndelok secara sains iki gak suwe kurang 2 minggu. Lah kayak begitu itu jangan langsung dimasukkan ke hati Pak. Dokter itu bukan Tuhan. Dokter itu tidak punya sifat menghidupkan dan mematikan. Yang punya sifat menghidupkan dan mematikan cuma Allah. Itu. Karena dulu waktu Covid itu mereka takutnya rata-rata ke Covid, malah nggak takut sama Allah. Padahal Covid itu cuma pasukane. Covid itu masuk ke tubuh kita, efeknya 5% apa 20%. Sing ngatur ya Gusti Allah. Nah nek pengen selamat ojo sekedar ngombe, ngumpulno jamu, ngumpulno apa mbiyen itu begitu Pak waktu Covid itu. Ono apa nutrisi apa diminum, dipesen, tapi gak diombe kabeh, bingung deh. Ya, obat ini khasiat ini. Lah itu karena apa? Karena hatinya tidak bersandar kepada Allah. Padahal yang menjaga Anda bahaya itu jadi atau ndak Allah yang mutusin. Maka bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Masmi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiun alim. Ya Allah dengan menyebut namamu ya Allah tidak akan membahayakan sedikit pun. Saya ini keluar rumah ya harus kerja ya Allah. Ya melaksanakan perintahmu, sholat ya melaksanakan perintahmu ya nyambung sama Allah gitu. Bukan nyambung sama obat Pak. Obat itu iso apa? Itu. Obat itu kalau awalnya berefek, bulan depan nggak mesti berefek Pak. Tergantung Allah yang mutusin. Itu ada kisahnya juga di dalam kitabnya Imam An-Nawawi. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau sakit gigi. Beliau tanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalimuwah. Ya, karena kalimuwah tanya, "Ya Allah, obatnya apa?" Itu loh, ada tanaman, kamu ramu, kamu taruh. Ya dilakukan Pak, langsung perintah Allah dilakukan, sembuh. Ya, beberapa bulan berikutnya sakit gigi lagi. Nah, setelah sakit gigi Nabi Musa gak nyambung Gusti Allah, langsung gelek obate. Itu gak eling Gusti Allah Pak eling obat kok mestine iku waras kok isi kuae gitu. Akhirnya ngeramu terus dimasukkan tambah abu. Marino protes Pak wong Bani Israil Pak. Ya Allah yang pertama kok bisa sembuh, tapi yang kedua kok enggak. Ya Gusti Allah takon sing pertama, aku waktu sakit sing mbok eling-eling sapa? Ya jenengan ya Allah. Ya kan aku As-Safi yang bisa menyembuhkan. Nah kalau yang kedua sing mbok eling-eling sapa? Ya iku obat ya. Iso apa obat? Iso apa? Paham nggih Pak nggih? Nah, ini yang namanya tawakal itu begitu, yakinnya itu bukan kepada makhluk, bukan pada keadaan, yakinnya kepada Allah. Nah, kalau yakinnya itu 100% kepada Allah, langsung datang Pak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu bersama dengan orang yang yakin, wa'lamu annang waha ma'al mu'minin. Maka syaratnya yakin. Nek ragu dan bimbang enggak sido Pak, ada pertolongan. Dan latihan yakin itu para jamaah sekalian, ya, latihan yakin itu nanti sebagai penutup ada levelnya. Ada 3 level, ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau ilmul yakin itu, yakin dibentuk dari majelis, dari belajar Asmaul Husna, maknanya apa, ya prakteknya apa, gitu. Nanti kalau ketika mempraktekkan itu kemudian ada keadaan yang cocok, itu namanya ainul yakin, merasakan langsung, merasakan efeknya. Nah kalau berkali-kali merasakan efeknya, lama-kelamaan muncul namanya hakul yakin. Wis selesai, nek karo Gusti Allah gak usah mikir macam-macam. Nek wis urusan kun, ojo takon meneh. Itu. Tapi nabi-nabi dulu itu kan juga sempat tanya Pak.
Ya, seperti Nabi Zakaria. Ya, ketika dikasih informasi lahir yang namanya nanti kamu punya anak yang namanya Yahya. Kan ya bingung meneh. Wong bojoku iku ya mandul, aku wis tuwek kok iso? Ya iso. Karena ini bukan area Anda, tapi areanya Allah. Ini bukan lagi hukum sains, tapi ini hukumnya Allah. Jadi kalau hukumnya Allah itu tidak lagi ditanya lagi sainsnya, Pak. Karena Allah itu pemutus segala sebab dan akibat. Nah ini loh Pak, yang perlu kita pahami bersama. Orang cemas dan khawatir itu salah satu faktornya adalah gara-gara dia tidak sering bersandar kepada Allah, tapi hanya bersandar pada ilmunya, bersandar pada kemampuannya. Padahal ada peristiwa-peristiwa kejadian yang ilmu serta kemampuan itu tidak bisa jawab masalahnya. Ketika tidak bisa menjawab masalahnya, muncul cemas apa enggak Pak? Muncul bingung apa enggak? Muncul khawatir apa enggak? Khawatir. Nah itu obatnya adalah Anda boleh mengandalkan ilmu, kemampuan, tapi pondasinya harus mengandalkan siapa? Allah. Kalau pengen tidak kena yang namanya cemas dan takut sepanjang hidup. Jadi obat satu-satunya yang paling mendasar selain yang cabang-cabang yang saya sebutkan tadi adalah tawakal kepada Allah, melatih tawakal kepada Allah. Saya tanya sebagai penutup, ya, ada ibu Pak punya suami ganteng, soge, loman, karo wong liya iku gak isoan. Gak isoan itu polos ngono Pak, gampang dibujuki. Kira-kira Pak, istrinya ini kalau suaminya lagi keluar terus ditemui cewek, kira-kira cemas sama mboten? Kira-kira sampai dipasang napa niki? Oh, GPS atau dipasang sampai enggak Pak ini? Saking khawatir. Lah sering lupa, Anda kan punya Gusti Allah sing megang hati suami Anda. Lapo gak diwirit bojo sampean. Tapi syarat mau wirid, memasrahkan Gusti Allah, sampean tenang sih. Sing duwe kerajaan iki ya Gusti Allah, sing duwe makhluk iku ya Gusti Allah. Pasrahkan, ojo masang GPS. Ya, karo apa jenenge iku spy WhatsApp apa spy opo gak ngerti lho nggih. Dipantau di mana-mana, diteleponi bolak-balik. Enggak begitu caranya. Itu namanya sudah anxiety, sudah kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan. Nah, obatnya cuma satu, memasrahkan selamatnya pasangan, terhindarnya pasangan dari wanita-wanita penggoda. Ya dipasrahkan kepada Allah. Itu tekniknya supaya tidak gampang kena cemas dan khawatir. Saya kira itu para jemaah sekalian, materi kita pada pagi hari ini moga-moga bermanfaat ya, metode mengatasi cemas dan khawatir. Moga-moga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar dan penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.